ketentuan syarat. Indikator pencapaian kompetensi, satu, menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Yang kedua, menguraikan ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah. Yang ketiga, menyimpulkan hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Dan sebelumnya kita masuk ke materi inti, alangkah baiknya kita sesuai dengan ketentuan yang dalam pembelajaran kita bahwa kita seharusnya membagi kelompok, namun kelompok yang kita bagi di sini adalah kita berdasar kepada kelompok yang sudah ada. Mengikut saja ke kelompok yang sudah ada, jadi tidak usah bikin kelompok yang baru, cukup kelompok yang sudah ada itulah yang kita laksanakan. Baik, setelah pembagian kelompok, maka mari kita lihat tentang tayangan gambar kepada anak-anakku. Kami atau dengan kata lain saya mengharapkan untuk dihayati apa yang bisa diambil kesimpulan masing-masing kelompok untuk menghayati dan bisa menyimpulkan hasil hayatannya sebentar. Bagaimana anakku? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, sudah, Pak. Baik. Sudah dilihat, Pak. Jadi kalau sudah, barangkali sudah bisa disimpulkan kira-kira kelompok berapa yang sudah bisa kira menyampaikan tentang hasil kesimpulan diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas kesempatan yang diberikan. Berdasarkan gambar yang saya amati, Pak, gambar ini menunjukkan seseorang yang meninggal dunia, Pak. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian jenazahnya ditutup dengan menggunakan kain panjang. Seperti itu, Pak, yang saya lihat di gambar. Terima kasih, terima Pak. kasih. Sesuai apa yang kita lihat dan sudah disimpulkan. Kalau kelompok yang lain, siapa lagi yang lain bisa memberikan penjelasan selain daripada yang telah disampaikan tadi? Tadi diwakili kelompok berapa tadi mainnya kelompok? Saya dari kelompok 2, Pak. Iya, kelompok 2. Sama Jadi Mulyana. sudah diwakili kelompok 2 untuk kelompok berikutnya. Kelompok 1 dengan kelompok 3. Pak Suparman, kelompok 3. Iya, Pak. Baik, saya mewakili atas nama kelompok 3 akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan apa yang ditampilkan Bapak Guru, bahwa semua yang bernyawa itu pasti mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi dalam segala kehidupan ini, janganlah kita hanya memusatkan diri kita hanya dalam kehidupan dunia. Dan ujung-ujungnya itu dalam kehidupan dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan semua yang akan kita dapatkan itu tergantung dari apa yang kita lakukan selama hidup di dunia.
Dan berhati-hatilah kita untuk melakukan sesuatu karena semua yang kita lakukan itu pasti akan dipertanggungjawabkan melalui yang namanya kematian. Mungkin itu Pak Guru Iya, terima kasih yang banyak atas penjelasannya. Baik, penjelasannya bagus sekali. Dan nanti untuk penilaiannya sekaligus sebentar, insya Allah nanti setelah semua kelompok memberikan pengamatannya, kemudian kelompok berikutnya, kelompok 2, kelompok 1, Pak yang belum. kelompok 1, Pak belumnya. Kalau kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1 Ya. ya, yang menurut dari kelompok kami yang kita lihat dari gambar ini yaitu tentang suatu kematian yang nantinya kita akan ke sana sebagai introspeksi diri kita untuk ke apa namanya, ke akhirat nanti untuk menuju apa namanya, tempat peristirahatan terakhir kita. Itu Pak dari kami kelompok Ya, 1. terima kasih banyak. Untuk kelompok 4 bagaimana? Ada perwakilan dari kelompok 4 atau ya baik, kalau 3 kelompok yang sudah memberikan pengamatannya atau menjelaskan pengamatannya, ya sebagaimana yang telah disebutkan tadi, kelompok 3 bahwa melihat gambar tersebut adalah sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dalam hal ini, manakala kita mendapatkan orang yang mati atau kita mendatangi orang yang mati, maka yang pertama-tama kita lakukan terhadap orang mati itu adalah tentu kita utamakan adalah dengan menutup matanya sambil mendoakan. Kemudian berikutnya mayat itu ditutup dengan menggunakan kain panjang sebagaimana yang telah disampaikan tadi Ana Mutmainah. Dan yang ketiga adalah mengusahakan diletakkan di tempat yang jauh dari jangkauan binatang, seperti di atas, ditempatkan di atas, seperti ini, di atas dipang atau di atas kasur. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, kepada keluarga yang datang dari jauh atau kerabat, tidak dilarang atau bisa mencium sebagai melepaskan cinta terakhirnya. Itulah barangkali kesimpulan tentang gambar yang telah kita lihat. Baik, selanjutnya adapun tentang perawatan jenazah, yang pertama adalah dalil nakli tentang pengurusan jenazah. Yang kedua, ketentuan dan tata cara pengurusan jenazah menurut syariat Islam. Dan yang ketiga, hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah. Baik,
Adapun dalil nakli tentang kepedulian mengurus jenazah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali anakku ada yang bisa baca? Saya Pak. Ya, silakan. Ada Terima mainnya. kasih Pak. Dalil nakli tentang kepedulian mengurus jenazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu nafsin sa'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Surah Al-Imran ayat 185. Terima Ya, kasih. bagus. Jadi, adapun dalil yang kedua tentang pengurusan jenazah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim kepada anak-anakku, tolong dibacakan hadisnya. Saya bisa baca? Ya, Pak Guru. Ya, silakan. Ya, Suparman. baik. Saya akan membacakan dalil tentang menyegerakan pengurusan jenazah. Asri'u bil jinazati fa in taku salihatan wa khairu tukaddimu naha wa iyyaku siwa dzalika fasyarru tad'u nahu an riqabikum, yang artinya segeralah mengurus jenazah, karena jika jenazah itu adalah orang saleh, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang saleh, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan hadis riwayat Muslim nomor 944. Sekian Pak Guru. Ya, terima kasih banyak anakku. Pak Suparman telah membacakan dalil-dalil, begitu pula kepada anakku Mutmainnah telah membacakan dalil-dalil tentang kepedulian mengurus jenazah. Yang pertama, mengingatkan kita bahwa dalil yang mengingatkan kita tentang tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Olehnya itu, kita tak luput dari kematian, maka kita harus selalu mengingat yang namanya kematian. Kemudian yang kedua, manakala kita mendapatkan orang yang telah meninggal dunia adalah hal ini orang yang mati, maka usahakanlah menyegerakan untuk menguburkan. Karena salah satu hadis yang memerintahkan kepada kita bahwa manakala kita menyegerakan menguburkan jenazah, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari kecepatan kita menguburkan jenazah itu, manakala jenazah itu adalah orang yang mulia, atau dengan kata lain orang saleh. Begitu juga sebaliknya, manakala orang yang mati itu atau jenazah itu adalah orang yang bukan orang saleh, maka kita cepat-cepat melepaskan dosa kita dari tubuh kita, dalam hal ini dari pundak kalian atau pundak kita. Itulah barangkali tentang dalil-dalil tentang kepedulian dalam mengurus jenazah. Baik, selanjutnya dalam ketentuan pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Coba
siapa yang bisa menyampaikan apa itu atau membacakan apa itu fardu kifayah? Saya Pak, Ya, silakan. ketentuan mengurus jenazah. Pengurusan jenazah hukumnya fardu kifayah. Maksud dari fardu kifayah adalah jika sebagian kaum muslim sudah melaksanakan, maka kaum muslim yang lainnya tidak terkena kewajiban atau dosanya. Sebaliknya, jika tidak ada satupun, maka berdosalah semuanya. Tentu yang terkena dosa adalah kaum muslim yang berada tidak jauh dari tempat tinggal jenazah. Terima kasih, Pak. Itulah hukum yang tentang di dalam pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Namun saya sedikit tambah atau sambung tentang pertanyaan ini menyangkut masalah fardu kifayah, karena ada fardu kifayah tentu ada namanya fardu ain. Apa kira-kira bedanya fardu kifayah dengan fardu ain? Siapa yang tahu anakku? Saya Pak, Ya silakan Mutmainah. terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Perbedaan fardu ain dan fardu kifayah. Jika fardu ain wajib bagi setiap muslim, seperti misalnya sholat 5 waktu wajib bagi setiap umat muslim. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengerjakan, maka dia berdosa. Sedangkan fardu kifayah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Kalau misalnya ada yang tidak melakukan, maka semua berdosa, seperti penyelenggaraan jenazah. Jika ada seorang muslim yang meninggal, kemudian tidak ada yang mengurusnya, seperti memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, maka semua berdosa. Seperti itu yang saya pahami, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak Adik Mutmainah telah menjelaskan dengan lengkap sekali. Baik, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Adapun menyangkut tentang tata cara pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu meliputi 4 poin atau 4 kategori. Nah, tentu yang kita lihat adalah yang pertama adalah memandikan sebagaimana yang dijelaskan tadi Adik Mutmainah. Yang kedua mengafani, dan yang ketiga menyalatkan, dan yang keempat menguburkan. Melihat keempat kategori ini, memandikan, dalam hal memandikan yang perlu kita pahami dalam memandikan adalah yang berhak memandikan jenazah itu adalah kalau mayatnya laki-laki, tentu yang lebih berhak memandikan adalah laki-laki juga. Dan apabila mayatnya perempuan, tentu yang lebih berhak memandikan adalah perempuan juga. Nah, walaupun kalau misalnya mayat laki-laki dan istrinya ada, begitu pula kepada mahramnya, maka yang lebih berhak memandikan adalah istrinya atau marhamnya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang meninggal, maka yang lebih berhak memandikan adalah suami dan mahramnya. Yang kedua adalah tentang mengafani. Barangkali anak-anakku untuk melanjutkan poin yang kedua tentang siapa yang bisa kira-kira menjelaskan tentang cara-cara mengafani, mulai dari kain kafannya.
Saya Pak Guru. Ya, silakan, silakan. Adik Suparman. Baik, saya akan mencoba menyampaikan apa yang kami pahami tentang cara mengafani si mayit. Yang pertama, yang perlu diperhatikan itu adalah jenis kelamin si mayit. Jenis kelamin si mayit, kalau si mayit jenis kelaminnya laki-laki, maka lapisan kain kafannya itu 3 lembar. 3 lembar. Sedangkan untuk jenis kelaminnya si mayit perempuan, maka kain kafannya itu berjumlah 5 lembar. Ya, saya kira itu saja yang sempat kami sampaikan, Pak. Terima kasih atas penjelasan tentang mengafani si mayit yang telah dijelaskan anak-anak kita Suparman. Untuk yang ketiga, poin ketiga adalah tentang menyalatkan jenazah. Tentang menyalatkan jenazah tentu berbeda dengan salat-salat yang lain. Salat jenazah memiliki 4 takbir tanpa sujud dan rukuk. Dan setelah takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, ada hal-hal yang dilakukan atau dibaca di situ. Kami mohon kepada anak-anakku, siapa kira-kira yang bisa menjelaskan tentang pelaksanaan salat mayat mulai dari takbir pertama sampai terakhir. Atau terakhir penjelasan tentang salat mayat. Saya Pak. Ya, terima kasih. Silakan. Adik Mutmainah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Adapun tata cara penyelenggaraan jenazah, yang pertama jalan jenazah diletakkan di depan jamaah. Kemudian jika jenazahnya laki-laki, maka imam posisi imam selurus dengan kepala jenazah. Jika jenazahnya perempuan, maka posisi imam selurus dengan bagian perut jenazah. Kemudian imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Kemudian susunan jamaah disunahkan lebih dari 3 saf. Jadi kalau misalnya yang ikut sholat jenazah misalnya 20 orang, disunahkan untuk dibagi ke dalam 3 saf. Itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian mula-mula jamaah berdiri dengan niat. Ya, jadi berniat Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardal kifayah makmuman lillahi ta'ala. Jadi aku berniat salat atas jenazah ini 4 rakaat fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Jadi untuk takbir pertama, jadi ada 4 takbir. Takbir pertama membaca surah Al-Fatihah, kemudian takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah ia. Kemudian warhamhu, kasihanilah ia, wa afihi, sejahterakanlah ia, wa'fu anhu, maafkanlah segala kesalahannya. Kemudian takbir keempat terakhir kita membaca doa
di samping untuk almarhum juga untuk semua kaum muslimin dan muslimat. Dan terakhir salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Seperti itu yang saya pahami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Anak kita Mutmainnah menjelaskan dengan lengkap sekali. Makanya saya memberikan nilai 100. Tepuk tangan. Terima kasih banyak, Pak, atas nilainya. Untuk poin keempat tentang menguburkan jenazah. Kami persilakan kepada ini siapa lagi namanya ini? Saya Pak Guru, Oh ya, silakan. Mulyana. Ya, silakan Anak Mulyana. Ya, adapun tata cara menguburkan jenazah, yang pertama adalah meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Ini tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Itu yang pertama, Pak Guru. Yang kedua, letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Kemudian yang ketiga, posisi jenazah yakni miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak terlentang. Kemudian para ulama juga menyarankan untuk meletakkan tanah di pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Selanjutnya, saat jenazah dimasukkan ke liang kubur, dianjurkan untuk membaca doa. Terus, khusus jenazah perempuan disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Kemudian jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Selanjutnya, setelah jenazah diletakkan di kubur, disarankan untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Setelah itu membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih banyak kepada anak. Siapa namanya? Lupa. Mulyana Pak Mulyana, Guru. Pak Guru, Mulyana. Telah menjelaskan panjang lebar tentang cara menguburkan jenazah. Baik, terima kasih banyak. Maka saya nilai 100 juga. Baik, kita melangkah ke berikutnya. Tentang hikmah pengurusan jenazah. Adapun hikmah-hikmah tentang pengurusan jenazah, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Kemudian yang kedua, menjaga kehormatan untuk umat Islam. Yang ketiga, menjaga aib jenazah. Yang keempat, sebagai bahan muhasabah diri. Dan yang kelima, sebagai pengingat bahwa seseorang pasti akan meninggal. Dan yang keenam, mempererat persaudaraan. Dan yang ketujuh, menjalani silaturahmi. Dan yang kedelapan, menumbuhkan sifat tolong-menolong. Dan yang kesembilan, menghilangkan sifat sombong. Baik, sekarang saya telah membacakan hikmah-hikmah pengurusan jenazah. Kembali saya tanya kepada anak-anakku. Adapun menyangkut masalah hikmah, yang pertama adalah mendapatkan pahala yang besar. Kenapa menjadi hikmah mendapatkan pahala yang besar setelah kita mengurus jenazah? Jadi saya tanyakan, kenapa menjadi
suatu hikmah yang mendapat pahala yang besar dalam pengurusan jenazah? Karena Pak Guru, kita mendapatkan pahala yang besar karena mengurus jenazah itu berarti kita peduli kepada sesama Muslim, Pak Guru. Oh iya, terima kasih. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan menjaga kehormatan umat Islam dalam pengurusan jenazah? Kira-kira kenapa sehingga dikatakan adalah mengurus jenazah termasuk menjaga kehormatan umat? Menjaga kehormatan umat Islam, Pak Guru, itu berarti bahwa sekiranya tidak ada orang yang mengurus jenazah itu, Pak Guru, umat Islam akan merasa tercoreng namanya dari agama-agama lain. Iya, terima Masa kasih, Pak. jenazah orang Islam tidak ada yang mengurus. Mungkin Ya. itu pemikiran saya, Pak Guru. Penjelasan saya sengaja untuk pancing, jangan sampai kita lihat hanya poin-poinnya saja, kita tidak tahu apa maknanya, sehingga menjadi hikmah daripada ke-9 poin tersebut. Itulah menjadi hikmah daripada pengurusan jenazah. Dan selanjutnya, mohon maaf karena yang semestinya adalah LKPD dulu, kemudian kesimpulan, tapi ternyata yang tercatat adalah kesimpulan duluan. Yang semestinya adalah LKPD-nya dulu. Adapun LKPD atau lembaran kerja peserta didik, namun untuk lembaran kerjanya saya harapkan kepada anak-anakku untuk ambil sendiri. Adapun tentang soal yang harus dikerja, yang pertama adalah menjelaskan kembali kandungan tentang dalil pengurusan jenazah. Kemudian soal kedua, menguraikan tentang cara pengurusan jenazah sesuai syariat Islam. Dan yang ketiga, menyimpulkan hikmah yang dapat dipetik dari pengurusan jenazah. Barangkali itulah yang menjadi tugas anak-anakku untuk dikerjakan, kemudian sebentar dikumpul. Silakan dikerja. Siap, Pak Guru. Pak. Ya, Pak Guru. Ya, baik. Barangkali sudah, kita kumpul dulu tugasnya masing-masing. Ya, setelah kita kumpulkan, baiklah kita lanjut ke kesimpulan untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah kita sama-sama menyimpulkan materi kita untuk menutup materi hari ini. Kesimpulan adalah, silakan melihat di atas. Kematian adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala atau sunnatullah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kematian merupakan hal yang pasti, cepat atau lambat, pasti akan datang semua makhluk karena itu akan merasakan mati. Tidak ada seorang pun baik kaya, miskin, berpangkat atau orang biasa, tua muda,
maupun siap atau tidak siap, siap atau tidak siap, Semuanya semuanya akan akan menjemput kematian. semuanya akan menjemput kematian. iya Pak. Dan itulah menjadi kesimpulan terakhir kita untuk menutup acara ini. Dan sebelum kita mengakhiri, kami mengajak untuk marilah kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surah Al-Asr terlebih dahulu, kemudian doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr Innal insana lafi khusr illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna wa arinal batila wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih.